Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar mengenai konsep limit fungsi. Sekarang di video kali ini kita akan belajar untuk mencari hasil dari limit fungsi aljabar. Ya, limit fungsi aljabar. Jadi kita akan sering bermain dengan variabel x dan y. Oke. Ada beberapa langkah atau ada beberapa trik dalam mencari hasil dari limit fungsi aljabar. Yang pertama itu dengan cara substitusi. Substitusi itu langkah paling sederhana, langkah paling gampang, langkah paling mudah sekali, yaitu dengan cara mengganti variabel. Mengganti variabel di sini yang dimaksud adalah variabel x ya, atau variabel yang akan kita cari nilainya, bukan variabel dari fungsinya ya. Nah, langkah atau trik yang pertama yang namanya substitusi atau mengganti. Sebelum saya masuk ke contoh soal, saya ingin mengingatkan untuk substitusi tidak semua soal dapat dikerjakan dengan substitusi. Jadi dilihat dulu bentuk soalnya bagaimana, apakah dia bentuk akar, apakah dia bentuk pemfaktoran, ataukah dia bentuk umum. Jadi lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Contohnya, jika saya punya limit x mendekati 2 misalkan, fungsinya x kuadrat dikurangi 1. Jadi dia hasilnya berapa? Kalau soalnya seperti ini, soalnya ini sangat mudah, dia tidak ada bentuk pembagian, tidak ada bentuk perpangkatan yang susah. Ini bentuk umum, fungsi yang mudah, hanya satu variabel dengan pangkat kuadrat saja. Jadi ini tinggal disubstitusikan saja. Kita akan mengganti nilai x-nya menjadi angka 2, karena di sini x-nya variabel x mendekati dengan 2. Limit x mendekati 2 dengan fungsi x kuadrat dikurangi 1. Jadi kita tinggal ganti x dengan 2, yaitu artinya 2 kuadrat dikurangi dengan 1. 2 kuadrat 4 dikurangi dengan 1 sama dengan 3. Jadi ini adalah hasilnya. Hasil dari limit x mendekati 2 dengan fungsi x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, ini contoh yang pertama, contoh yang A. Saya kasih contoh yang kedua, misalkan bentuk perkalian x mendekati 1, misalkan saya punya x dikurangi 2 kuadrat dikali dengan x ditambah dengan 1. Ini gimana? Kita coba dengan substitusi saja. Boleh, jadi kita langsung kasih masuk, ganti x-nya dengan angka 1, jadi 1 dikurangi 2 dikuadratkan, baru dikali dengan 1 ditambah dengan 1. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. 1 dikurangi 2 adalah negatif 1 kuadrat ditambah dengan 2. Negatif 1 kuadrat adalah 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. Nah, ini bisa dikerjakan dengan langkah substitusi. Limit x mendekati 1 dengan fungsi x dikurangi 2 kuadrat dikali dengan x ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini ya. Ini langkah mudah sekali dengan cara mengganti variabel. Nah, masih ingat dengan soal yang kemarin? Soal yang kemarin yang limit mendekati x mendekati 2, x kuadrat dikurangi 4 dibagi dengan x dikurangi 2. Ya, soalnya seperti itu. Masih ingat? Kalau ini dikerjakan dengan substitusi, gimana hasilnya? Kita coba ya. 2 kuadrat dikurangi dengan 4 dibagi dengan 2 dikurangi dengan 2. Hasilnya apa kemarin? 0 per 0 ya. Ini adalah tak tentu. Dia per 0. Kalau ditulis umumnya itu dengan tak terdefinisi begini. Jadi ini tidak boleh dipakai dengan cara menggunakan substitusi. Jadi caranya gimana? Kita akan masuk ke trik kedua. Ini kan baru satu. Trik kedua adalah
langkah pemfaktoran. Ini trik kedua, langkah pemfaktoran. Dengan soal yang sama, contoh yang kedua, limit X mendekati 2, fungsinya X kuadrat dikurangi 4, X dikurangi 2. Nah, begini gimana caranya? Kita harus memfaktorkan dulu yang kuadrat. Yang kuadrat kan di sini ada satu kelompok ya, X kuadrat dikurangi 4. Bisakah ini difaktorkan atau dipecah? Bisa ya, karena X kuadrat itu bentuk bilangan kuadrat. 4 juga bentuk bilangan kuadrat. Tandanya juga minus, jadi bisa dipecah. Limit X mendekati dengan 2. Oke, saya geser sedikit. Ini kalau dipecah, jadinya apa? X dikurangi 2, X ditambah dengan 2. Begini kah? 2, sorry ya. Betulkah ini? Kita buktikan ya. Saya pakai pena warna green. X kali X adalah X kuadrat. X dikali dengan 2 ditambah dengan 2X. Negatif 2 dikali dengan X dikurangi 2X. Negatif 2 dikali dengan 2, negatif 4. Ini sama variabelnya ya. Positif 2X dikurangi 2X, habis. Sisa X kuadrat dikurangi 4. Sama ya dengan ini ya. Sama. Oke, jadi ini X kuadrat dikurangi 4 bisa dipecah menjadi X kurang 2 dikali dengan X tambah 2. Oke, atas dan bawah ada yang sama. Ada ya, X, pakai pena green lagi, oke. X dikurangi 2 dengan X dikurangi 2, ini bisa dicoret. Karena bentuk pembagian ya. Kalau sudah seperti ini kan hasilnya jadi limit X mendekati 2, sisa ini kan X ditambah dengan 2. Kalau sudah seperti ini kita tinggal substitusikan saja. Ganti X-nya menjadi 2 ditambahkan dengan 2 sama dengan 4. Apakah benar hasilnya 4? Coba cek di video sebelumnya atau di catatan kalian. Limit dari X mendekati 2, limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 4 dibagi dengan X kurang 2, hasilnya adalah 4. Lihat grafiknya. Gambar yang kemarin kita bikin. Benar ya, hasilnya adalah 4. Jadi langkah difaktorkan ini juga langkah yang gampang. Oke, contoh lainnya jadi limit fungsi X mendekati itu boleh angka berapa saja ya. Boleh negatif, boleh positif, boleh 0, boleh tak terdefinisi juga boleh. Jadi bebas angkanya, tergantung soalnya juga. Jadi misalkan saya punya limit fungsi X mendekati 0 dengan fungsi 2X dikurangi 3 dibagi dengan 2X kuadrat dikurangi dengan 3X misalkan. Dan juga 3X ditambah dengan 2X. Gini deh. 3X kuadrat begini. Jadi sama-sama punya X. Sama-sama punya X. Jadi ini kalau misalkan disubstitusikan hasilnya adalah kasih masuk X-nya. Jadi 2 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 0 dibagi dengan 3 dikali 0 kuadrat ditambah dengan 2 kali 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Ini tidak boleh ya. Setiap hasilnya limit itu harus sebuah angka. Dan diusahakan jangan sampai hasilnya 0. Dan juga jangan sampai bentuknya per 0 atau tak terdefinisi. Sehingga caranya gimana? Kita akan faktorkan dulu. Kita akan cari. Saya pakai pena warna hijau lagi. Oke, caranya gimana? Masing-masing bagian atas pembilang dan penyebut masing-masing punya X, dan kebetulan di sini adalah limitnya X mendekati 0, sehingga trik yang harus kita lakukan adalah kita akan faktorkan dengan X. Kita pasti keluarkan X-nya.
Jadi contohnya atau hasilnya seperti ini. Limit X mendekati 0, saya tulis dulu soalnya ya. 2X kuadrat ditambah dengan, dikurangi 3X dibagi dengan 3X kuadrat ditambah dengan 2X. Hasilnya adalah limit X mendekati 0, kita kasih keluarkan X-nya. Jadi saya bikin dulu X. Nah, kasih keluarkan X-nya 1. Jadi di sini kan ada 2X kuadrat, X kuadrat. Dikasih keluar X-nya 1, jadi sisa 2X. 3X, X-nya sudah keluar 1, jadi habis ya, dikurangi 3 seperti ini. Yang di bawah juga seperti itu. 3X ditambah dengan 2. Sekarang atas bawah sudah ada X-nya. Sama-sama ada X. Jadi tinggal dicoret. Habis X-nya. Sisa limit X mendekati 0 dari 2X dikurangi 3 dibagi dengan 3X ditambah dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini boleh disubstitusikan. Hasilnya adalah 2 dikali dengan 0 dikurangi dengan 3 dibagi dengan 3 dikali 0 ditambah dengan 2. Hasilnya ini 0 ya. 0 dikurangi 3 dibagi dengan 0 ditambah 2 sama dengan negatif 3 dibagi dengan 2 atau negatif 3/2. Ini adalah hasil dari langkah pemfaktoran. Jadi langkah pemfaktoran itu tidak harus selalu di dalam kurung begini ya. Dikasih keluarkan X-nya pun boleh kalau dia masing-masing punya variabel X. Ini adalah langkah kedua kita atau cara trik kedua dalam mencari hasil dari limit fungsi aljabar. Ini untuk bentuk faktor ya. Untuk bentuk umum kita bisa langsung substitusi langsung seperti ini. Kita bisa substitusi langsung. Ini khusus untuk bentuk umum. Untuk pemfaktoran dia dikerjakan dalam bentuk soal yang faktor. Nah, bagaimana dengan yang bentuk akar? Selanjutnya kita akan masuk ke mencari hasil limit fungsi dalam bentuk akar atau fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang ada di dalam akar. Sebelum masuk ke fungsinya, saya mau persepsi dulu masalah bentuk akar ya. Bentuk akar atau bilangan irasional. Misalkan saya punya persamaan seperti ini. Bilangan 3 per akar 2. Cara mencari cara mencari hasil sederhananya yaitu bagaimana? Karena di sini ada bilangan akar 2. Akar 2 yang menjadi penyebut. Caranya kita akan mengalihkan dengan sekawannya. Sekawannya itu berapa? Kalau akar 2, sekawannya akar 2 itu sendiri ya. Oke, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Kalau di atas dikali, di bawah juga harus dikali. Hasilnya adalah 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2 dibagi dengan akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Atau kalau mau ditulis boleh seperti ini ya. 3 per 2 akar 2. Nah, bagaimana dengan yang bentuknya atau soalnya limit fungsi? Oke, contohnya limit X mendekati 2 dengan fungsi 3 dikurangi akar 4X ditambah dengan 1 dibagi dengan X kurang 2. Nah, gimana hasilnya? Dilihat dulu caranya yang di bawah, penyebutnya ya, X dikurangi dengan 2. Kalau langsung disubstitusikan X-nya jadi 2 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 0. Tidak boleh ya, kan tadi dibilang kalau hasilnya limit fungsi itu tidak boleh per 0 karena dia akan tidak terdefinisi hasilnya. Sehingga kita harus merasionalkan dulu bentuk akarnya agar bisa dikerjakan, agar bisa disubstitusikan atau agar bisa difaktorkan. Jadi
Gimana caranya? Kita akan mengalihkan dengan sekawannya. Jadi sekawannya adalah, kita tulis dulu soalnya, limit X mendekati 2, 3 dikurangi akar 4X ditambah 1 dibagi dengan X kurang 2. Nah, bentuk akarnya adalah negatif akar 4X ditambah 1. Jadi sekawannya adalah berapa? 3 ditambah akar 4X tambah 1. Nah, kenapa begini? Karena sekawan itu maksudnya yang akan menjadikan bilangan akarnya ini hilang. Jadi yang di luar ya, tandanya harus diganti. Kalau yang awalnya itu negatif, jadi sekawannya adalah positif, tapi yang di luar akar. Kalau yang di dalam akar, jika ada operasi penjumlahan atau pengurangan, dia tandanya tetap. Jadi yang di dalam akar tetap ya 4X ditambah 1, tapi yang di luar akarnya. Jadi kan di sini tadinya 3 dikurangi, sekarang jadi 3 ditambah. Nah, kalau yang di atasnya dikalikan 3 ditambah akar 4X tambah 1, yang di bawahnya juga. Jadi ditulis. Nah, sudah seperti ini, tinggal dikalikan ya. Tulis dulu limitnya, limit X mendekati 2, 3 dikali 3 9 ya, dikurangi 3 ditambah 3 dikali akar 4X tambah 1, jadi 3 akar 4X tambah 1, terus negatif akar 4X tambah 1 dikali 3 jadi negatif ya, seperti ini. Kita perhatikan baik-baik. Nah, sekarang yang di dalam akar, negatif ketemu positif hasilnya negatif ya. Karena akar dengan akar bilangan yang ada di dalamnya sama, berarti akarnya otomatis hilang. Tinggal ditulis saja angkanya. Tidak berubah, tinggal dikasih hilang akarnya. Oke, sorry garisnya agak miring-miring karena ini pena saya ujungnya agak sensitif sekali. Mungkin perlu diganti ujungnya karena sudah sudah terlalu sensitif. Yang di bawah kita tulis saja, tapi jangan lupa kurungnya. Oke, setelah seperti ini, kan ada yang sama ya, negatif dan positif, jadi bisa dicoret. Jadi tulis lagi limitnya, jangan lupa. Yang di atas sisa apa? 9 dikurangi dengan 4X ditambah dengan 1. Oke, sorry tulisannya lagi-lagi jelek. Yang penting kalian bisa baca ya. Yang di bawah ditulis saja sama, jangan lupa kurungnya. Oke, sudah seperti ini. Yang di atas kita selesaikan ya. Karena dia bentuknya tidak ada perkalian yang di bagian atas, kita kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Di atas kan punya 9 dikurangi 4X ditambah 1, 4X ditambah 1 dalam kurung ya. Jadi kalau dikali masuk ke dalam 9, jangan lupa limitnya, 9 dikurangi 1 sama dengan 8 dikurangi 4X dibagi dengan yang di bawah tetap saja ditulis sama. Nah, ini belum bisa kita selesaikan lagi karena belum bisa difaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Yang di bagian atas 8 dikurangi 4X, yang di bawah X dikurang 2. Dia apakah berhubungan? Coba perhatikan baik-baik. Berhubungan ya, jadi yang di atas kita bisa kasih keluarkan atau kita faktorkan dengan nilai negatif 4. Hasilnya akan sama dengan X dikurang 2. Nah, X kurang 2 itu kita akan hilangkan karena dia masih, kalau disubstitusikan dia masih 0 hasilnya. Jadi setiap bilangan berapapun itu kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi harus dihilangkan ini X kurang 2. Jadi biang keroknya di sini adalah X kurang 2. Jadi kita cari solusi untuk menghapuskan dia. Ya, jangan jadi biang kerok. Jadi yang jadi biang kerok harus dibuang. Oke, caranya gimana? Caranya kita cari solusinya. Oke, di sini saya tulis dulu pakai tinta merah ya. Limit X mendekati 2. Kita kasih keluar negatif 4. Tapi
tulis dulu negatif 4x ditambah 8. Kita balik ya biar nggak bingung, jadi variabelnya disimpan di depan. Nah, kita ikuti yang warna merah. Dan di bawah ini tetap tidak ada berubah. Oke, kita tulis limit x mendekati 2. Kasih keluar negatif 4-nya ya. Negatif 4-nya sudah di luar. Dalam kurung x dikurangi dengan 2. Di sini bingung? Kalau dikali masuk ya, negatif 4 dikali x adalah negatif 4x. Negatif 4 dikali dengan negatif 2 adalah positif 8. Sama ya dengan yang ditulis warna tinta merah. Oke, yang di bawah tetap tidak ada yang berubah. Jadi, oke, sampai sini yang di atas sudah ada x kurang 2, yang di bawah juga ada x kurang 2. Jadi, silahkan dihapuskan si biang kerok. Silahkan ya. Karena sudah sama kebetulan atas bawah, jadi sudah bisa diselesaikan. Oke, saya geser dulu ke atas. Ini ya. Oke, begini. Oke, limit x mendekati 2. Sorry lagi kalau tulisannya jelek. Negatif 4 saja yang di atas ya, karena x kurang 2-nya sudah hilang. Ini bawah juga tinggal x ditambah akar 4x ditambah dengan 1. Jadi kalau sudah seperti ini, silahkan langsung disubstitusikan x-nya dengan angka 2. Negatif 4 dibagi dengan 3 ditambah akar 4 dikali 2 ditambah dengan 1. Oke, negatif 4 per 3 ditambah dengan 4 dikali 2, 8 ya, ditambah dengan 1. Negatif 4 dibagi dengan 3 ditambah dengan akar 9. Akar 9 itu berapa? Oke, saya kasih naik lagi biar kelihatan. Akar 9 adalah 3 ya, 3 ditambah 3. Negatif 4 dibagi dengan 6, atau kalau mau disederhanakan negatif 2 per 3. Ya, ini adalah hasilnya. Hasil akhir dari limit fungsi x mendekati 2, 3 dikurangi 4, akar 4x ditambah 1 dibagi dengan x dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 2 per 3. Agak panjang ya, agak panjang hasilnya. Dan ini baru langkah ketiga atau trik ketiga. Jadi, untuk di video kali ini kita sudah belajar 3 cara, yaitu substitusi atau bentuk umum jika soalnya bentuk umum. Yang kedua, memfaktorkan jika soalnya dalam bentuk pemfaktoran, dan yang ketiga adalah bentuk akar dengan cara merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan bahas limit fungsi polinomial atau suku banyak. Nah, oke, silakan dipelajari lagi. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya lagi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.